Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Muji Kuat, CGP Angkatan 11 tahun 2024. Berikut akan saya sampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan tersebut diterapkan dan menjadi tujuan pendidikan di Taman Siswa, yaitu lembaga pendidikan yang beliau dirikan pada tanggal 3 Juli 1922, yaitu membangun anak didik menjadi manusia merdeka, baik lahir maupun batin, luhur akal budinya, sehat jasmaninya, untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Terdapat 3 perubahan pendidikan di Indonesia yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat keadaan, asas trikon, dan budi pekerti. Kodrat keadaan dibagi menjadi 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bakat dan minat murid pada suatu aspek pengembangan dirinya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan pemenuhan untuk mengakomodasi atau memadukan bakat dan minat yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Asas trikon. Asas trikon ini menjadi prinsip perubahan yang dilakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Asas trikon terdiri dari 3 asas utama, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas berarti pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam sekali waktu seperti sebuah sulap. Tahap demi tahap, pengembangan dilakukan dengan rencana yang matang. Dengan perencanaan tersebut, maka suatu tahap dilanjutkan oleh tahap berikutnya dengan melalui evaluasi dan perbaikan yang tepat. Pengembangan yang sifatnya tiba-tiba untuk kemudian hilang semangat di waktu-waktu setelahnya tidak akan menghasilkan perubahan berarti di jangka panjang. Konvergensi atau analisis. Konvergen adalah pengembangan pendidikan dilakukan dengan mengambil berbagai sumber dari luar negeri. Praktik-praktik tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Konsentris atau terpusat. Konsentris berarti terpusat. Pengembangan pendidikan harus berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Budi pekerti. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, dan menghasilkan karsa. Seorang yang memiliki budi pekerti jujur, maka kecil kemungkinan ia melakukan kebohongan atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya, atau bahkan ia merasa terganggu jika melihat ketidakjujuran terjadi di sekitarnya. Pendidikan harus holistik dan seimbang, sehingga akan menghasilkan kesempurnaan budi pekerti yang membawa manusia pada kebijaksanaan. Dalam sistem Among, pendidik disebut sebagai pamong. Hubungan antara pamong dengan murid dilandasi oleh cinta kasih, saling percaya, jauh dari sifat otoriter dan situasi yang memanjakan. Pamong bertugas membantu anak didik untuk dapat hidup merdeka. Merdeka tidak saja berarti bebas melakukan apa saja dan terlepas dari perintah dan penguasaan orang lain. Tetapi merdeka berarti sanggup dan kuatnya anak didik untuk berdiri sendiri, kesanggupan mengatur hidupnya sendiri, dan tidak bergantung terhadap pertolongan orang lain. Tugas pendidik dalam sistem Among adalah membangkitkan minat dan semangat anak didik untuk dapat menambah sendiri ilmu pengetahuannya, mendorong kreativitas murid agar berusaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya tanpa bergantung kepada pamongnya,
Pamong atau guru hanya memberi dasar-dasar ilmu pengetahuan dan muridlah yang menambah, memperluas dan mengembangkannya sendiri. Ki Hajar Dewantara memberikan beberapa pedoman bagi pendidik atau pamong, yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan keteladanan. Ing madya mangun karso, di pertengahan memberikan semangat. Ki Hajar Dewantara memberikan beberapa pedoman bagi pendidik atau pamong, yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi keteladanan. Adapun maksud dari istilah tersebut yaitu sebagai guru kita harus menjadi teladan yang baik bagi anak didik kita. Guru harus bisa menjaga tingkah lakunya baik di dalam maupun di luar sekolah. Ing madya mangun karso, di pertengahan memberikan semangat. Ing madya artinya di tengah-tengah. Mangun berarti membangkitkan atau menggugah, dan karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Maknanya adalah seorang guru di tengah kesibukannya dalam mengajar dan mendidik harus mampu dalam membangkitkan semangat, memberikan motivasi dan menumbuhkan kreativitas. Tutwuri Handayani di belakang memberi dukungan. Adapun maksud dari semboyan tersebut ialah seorang guru harus memberikan dorongan moral dan semangat kepada anak didiknya dan terus mengawasinya sehingga tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Dalam semboyan ini, guru perlu ingat bahwa tugas guru hanya mendukung dari belakang anak didik, tidak menarik-narik dari depan agar anak didik sesuai dengan keinginan guru. Guru harus membiarkan anak didiknya mencari jalan mereka sendiri dan guru mendukungnya dari belakang. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal murid, di SMK Negeri 1 Kandeman telah menerapkan beberapa strategi sebagai berikut. 1. Menghubungkan konten pembelajaran dengan budaya daerah. 2. Proyek kolaborasi antar mata pelajaran. Dalam kegiatan ini, pelaksanaan pembelajaran melibatkan beberapa mata pelajaran. Siswa bekerja sebagai kelompok untuk menyelesaikan satu proyek kolaborasi. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih tugas dalam kelompok sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, dan pengalamannya. 3. Pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila menghubungkan tema dengan kearifan lokal setempat. Kegiatan punggahan sebagai salah satu kegiatan yang diagendakan oleh SMK Negeri 1 Kandeman dalam mengenalkan, membangkitkan, dan melestarikan budaya lokal ini. Budi pekerti merupakan hal yang sangat penting dan telah menjadi bagian dari proses pendidikan nasional. Dalam beberapa kasus, guru hanya mengajarkan kecakapan kognitif dalam proses belajar mengajar, namun kadang lalai mengajarkan budi pekerti yang baik seperti rendah hati, saling tolong-menolong, bekerja sama, dan lain sebagainya. Padahal, dalam proses pendidikan, hal itu merupakan bagian penting karena si murid juga membutuhkan tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti dalam hidupnya. Langkah pendidik dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid sebagai berikut. 1. Pendidikan menghubungkan pembelajaran sesuai dengan konteks budaya murid sehingga selain mendapatkan peningkatan kognisi juga menanamkan cinta budaya. 2. Mengajar harus sesuai dengan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. 3. Pendidik harus mengerti, paham, dan tahu akan kebutuhan murid. 4. Pendidik merefleksi kegiatan pembelajaran untuk menganalisis, membenahi, dan menyelaraskan dengan bakat dan minat murid, sehingga daya cipta, rasa, dan karsa murid terus meningkat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, membentuk peradaban manusia dan bangsa Indonesia. Kebudayaan harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus terus berubah untuk menjawab seluruh tantangan. Pertukaran kebudayaan bukanlah untuk menyamakan semua kebudayaan, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan itu sendiri. Pendidik sebagai penuntun harus paham dengan kondisi dan kemampuan dasar murid. Hubungan antara pendidik dan murid dilandasi oleh rasa cinta kasih, saling percaya, jauh dari sifat otoriter dan situasi yang memanjakan. Pendidik bertugas membantu anak didiknya untuk dapat hidup merdeka, cakap, dan berbudi pekerti luhur sehingga menjadi manusia yang bijaksana. Ibu, bapak, guru hebat,
Demikianlah demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan topik pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari awali dari diri untuk Indonesia maju. Menjadi guru tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.